Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Jamaah Masjid Al-Muhajirin yang dimuliakan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ammal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahumā wa kana abuhuma ṣāliḥan fa arāda rabbuka an yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 82, adapun dinding-dinding rumah itu adalah kepunyaan dua anak yatim di kota itu, dan di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua. Sedang ayah mereka adalah orang yang soleh. Maka Allah berkehendak agar mereka mencapai kedewasaan dan simpanan tersebut dikeluarkan sebagai rahmat dari Tuhan. Jamaah, bahwa kesalehan orang tua ternyata memiliki pengaruh terhadap anak. Kesalehan orang tua akan membawa keberkahan bagi sang anak. Sebaliknya, kemaksiatan yang dilakukan oleh orang tua akan melahirkan kemalangan dan problematika serta penyimpangan pada anak. Di atas jamaah berkaitan dengan kisah yang ada dalam surat Al-Kahfi. Bisa jamaah baca selengkapnya di surat Al-Kahfi. Ada 3 cerita sebenarnya. Nah, cerita terakhir ini adalah ketika Nabi Musa dan Nabi Khidir berlalu dalam suatu kampung. Setelah mereka melakukan safar dengan berharap penduduk kampung tersebut akan memberikan jamuan makan dan minum kepada mereka. Namun ternyata tidak ada satupun penduduk yang ingin memberi makan atau berkenan memberi makan dan minum kepada mereka. Sehingga berlalulah mereka pada suatu rumah, di mana rumah itu telah runtuh atau dinding rumah tersebut telah ambruk, dan Nabi Khidir berkehendak untuk membangun rumah tersebut. Maka ditanyalah Nabi Musa kepada Nabi Khidir alaihi salam, wahai Nabi Khidir, kenapa engkau melakukan membangun rumah di kampung yang mereka tidak mau menjamu dan memberi makan minum kepada kita? Maka dijawablah Nabi Khidir sesuai dengan ayat tersebut di atas. Jamaah, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Jadi pertama jamaah, tentunya ketika menjadi orang tua yang baik, mengharapkan anak yang baik, maka yang pertama tentunya adalah kita memberi makan anak kita dengan sumber yang halal. Dalam hadis yang lain dikatakan bahwa suatu saat Rasulullah menceritakan kondisi seorang musafir kepada sahabatnya, bahwa musafir itu diantara 3 orang yang doanya tidak dikabulkan, artinya doanya akan makbul. Selain doa orang yang dizolimi dan doa orang tua kepada anaknya dan doa seorang musafir. Namun dalam kondisi tertentu syarat-syarat makbulnya doa tersebut bisa tertolak. Ternyata dijelaskan oleh Nabi kenapa tertolak. Pertama, makanannya haram. Yang kedua, minumannya haram. Yang ketiga, pakaiannya haram. Yang keempat, daging yang tumbuh dari dirinya dari barang-barang yang haram. Kata Nabi, bagaimana yang demikian bisa dikabulkan? Jadi jamaah, mari kita lihat bahwa apa yang kita beri makan kepada anak kita itu harusnya dari barang-barang yang sumbernya halal. Tentunya kajian tentang halal atau haramnya bisa jamaah ikuti di forum majelis ilmu yang tiap Sabtu dan Ahad diadakan oleh majelis Dewan Kemakmuran Masjid Al-Muhajirin. Jamaah rahimakumullah, ketika menjumpai kondisi anak yang demikian, apa sih yang harus dilakukan sebagai orang tua yang soleh? Maka kalau kita melihat kepada hadis Nabi yang lain dikatakan bahwa man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi fa in lam yastati fa bilisani fa in lam yastati fa biqalbihi wa zalika aduful iman. Jadi kalau kita menjumpai kemungkaran, maka kita menolaknya itu dengan kekuasaan. Orang tua itu punya kuasa untuk merubah kemungkaran yang ada pada keluarganya, pada anaknya. Jika dia tidak mampu melakukan perubahan dengan kekuatannya, maka dia dengan lisannya. Jika dia tidak mampu dengan mendoakan atau mengingkari hal-hal tersebut. Jamaah, ada 8 hal yang saya bawa di catatan kali ini, bahwa ada 8 hal seorang tua itu melakukan amar ma'ruf nahi munkar kepada anaknya. Saya ambil satu saja karena waktu yang singkat, bahwa satu hal yang orang tua harus sadari bahwa dia tidak boleh
abai atau tidak mau peduli ketika anaknya itu berbuat kemungkaran. Ini kita ambil contoh jamaah. Siapapun yang membawa anaknya ke masjid, apakah dia kakeknya, neneknya, ayah, ibunya, maka dialah orang yang paling pertama bertanggung jawab untuk menertibkan anak itu kalau anak itu melakukan sesuatu hal-hal yang buruk di masjid. Apakah itu mengganggu kekhusyukan, berteriak, mengobrak-abrik sejadah, makanan, mengganggu dan sebagainya. Jadi jamaah ini sering kita jumpai. Saya sendiri menjumpai dalam kondisi tertentu, misalnya ada orang tua yang membawa anaknya kemudian tanpa ada rasa tanggung jawab membiarkan saja anak itu. Berharap, atau mungkin kalau berharap masih lumayan, ini seolah nggak mau tahu gitu loh. Ini jamaah tanggung jawab pertama untuk meluruskan anak itu kalau ada di masjid itu bukan di DKM. Itu ada di orang tuanya. Kalau sampai anak itu berbuat sesuatu yang merusak atau mengganggu kekhusyukan zikir, maka dosa jariahnya itu jangan salah jamaah, dosa jariahnya kita jangan berharap sama DKM. DKM itu sebenarnya fungsinya hanya mengawasi aja. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang tidak bisa ditangani orang tuanya, maka DKM berfungsi dengan nasihat yang baik kepada orang tuanya dan juga kepada anaknya. Jamaah perlu disampaikan bahwa perilaku buruk anak yang tampil di tempat sosial, di masjid, di masyarakat, di RT, itu gambaran sebenarnya jamaah kalau kita mau tahu diri, itu gambaran keburukan yang ada di rumah kita sendiri. Anak ini berkata begini begitu jamaah di tempat umum, jangan berpikir bahwa yang demikian adalah sesuatu yang datang tiba-tiba, tapi ini merupakan karakter yang dibawa dari rumah. Jadi jamaah kembali lagi kepada hal yang tadi, bahwa di antara fungsi amar ma'ruf nahi munkar orang tua kepada anaknya adalah dia harus menjadi orang pertama yang bertanggung jawab meluruskan, menertibkan anak-anak yang ribut atau anak-anak yang berbuat sesuatu yang mengganggu ketertiban di masjid, apakah di majelis ilmu, apakah pada saat berbuka puasa dan semuanya. Jadi demikian jemaah. Jadi kembali lagi bahwa kalau dikatakan orang yang soleh tentunya dari makanan yang halal. Yang kedua, jangan lupa fungsi amar ma'ruf nahi munkar, karena Allah Ta'ala berfirman bahwa hendaklah kita menjadi amar ma'ruf nahi munkar sehingga kita menjadi bangsa atau negara, masyarakat yang soleh dan membawa keberkahan bagi kita semua. Demikian jemaah, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, hadanallahu wa iyyakum ajmain, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.